Pernah minder nggak sama teman-teman di ITB yang jeniusnya ke laut batas? Kenapa MR? How to deal with insecurities? Kenapa suku Pinipin? Cara ngilangin males buat belajar UTBK gimana, Kak? Halo semuanya, balik lagi bersama gue Aldian. Di video kali ini gue akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah teman-teman tanyakan di Twitter gue. Gue sempat nge-tweet pada tanggal 27 September, artinya 1 bulan yang lalu. Gue nge-tweet buat bikin video Q&A. Cuma pas gue habis bikin video, gue udah take videonya, terus ada kesalahan teknis. Pas gue pengen bikin lagi, gue sadar bahwa udah mendekati UTS. Dan sebelum UTS tuh banyak kuis. Jadi gue memutuskan untuk fokus belajar dulu, fokus kuliah. Karena gue juga masih adaptasi dengan kuliah online gitu. Jadi gue masih berusaha bagi waktu gimana yang tepat. Dan untuk YouTube ini, jadi ya video Q&A 1 bulan setelah Q&A itu ditanyakan. Ya nggak apa-apa, nggak dosa, nggak tahu. Pernah minder nggak sama teman-teman di ITB yang jeniusnya ke laut batas? Cara ngatasinnya gimana? Kalau ditanya pernah minder apa enggak, yang pasti pernah. Apalagi gue inget banget pas di hari pertama gue kuliah, jam pertama hari Senin pagi itu gue ada mata kuliah kalkulus, matematika. Di kelas itu waktu itu dosennya nulis tuh simbol matematika tentang limit, terus dosennya nanya, ini apa, cara bacanya gimana? Dan ternyata teman kelas gue tuh ada yang bisa jawab, terus gue langsung kayak, anjir kok gue nggak tahu ya. Cuma ya ternyata yang nggak tahu nggak gue doang, dan seiring berjalannya waktu karena gue udah terbiasa dengan orang-orang yang jenius seperti itu, ya gue merasa jadi terbiasa dan gue udah nggak minder lagi sih. Sekarang menurut gue kalau kita jenius, misalkan kita ngomong tentang akademik, banyak hal lain yang bisa ningkatin kapasitas kita selain di akademik. Jadi ya awalnya gue minder tapi sekarang udah nggak terlalu minder lah gitu. Selanjutnya dari Rakian Radia. Kenapa MR? Kenapa manajemen rekayasa? Alasan gue memilih manajemen rekayasa itu karena gue menemukan manajemen rekayasa ini bisa menjadi tempat yang cocok bagi gue. Bisa jadi jurusan yang cocok bagi gue. Mungkin teman-teman yang udah pernah nonton video gue yang cerita tentang perjuangan gue masuk FTI ITB, di sana gue cerita bahwa gue mau masuk teknik industri karena SMA gue saintek, tapi gue merasa gue nggak sesaintek itu. Gue ada sosum-sosumnya dikit, dan akhirnya gue menemukan jurusan di teknik industri. Tapi kalau di ITB itu ada satu lagi jurusan yang mirip dengan teknik industri. Ini pecahan dari teknik industri, namanya manajemen rekayasa. Dan di manajemen rekayasa ini kalau teman-teman baca pengertian ya di ITB atau di website tentang engineering management, itu dibilang bahwa manajemen rekayasa adalah jurusan yang belajar tentang ilmu engineering dengan keahlian manajemen. Jadi bisa dibayangkan kita di-expect untuk menjadi seorang manajer dari para engineer. Jadi ketika kita diposisikan sebagai manajer, kita tahu ilmu-ilmu manajemen seperti apa, kemudian kita tahu dasar-dasar yang dimiliki seorang engineer seperti apa. Makanya pas di semester 3 ini, itu gue matkulnya bener-bener, misalkan pagi gue belajar mekanika teknik, siangnya gue belajarnya estimasi biaya, kemudian nanti gue belajar tentang dasar-dasar manajemen rekayasa. Ya sesuai ekspektasi gue, dimana gue menemukan saintek dan sosum di jurusan ini menjadi satu. Mantap. Dari Hana Riza, how to deal with insecurities? Oke, kalau kita ngomongin tentang insecurities, biasanya itu kan gara-gara kita itu membandingkan diri kita dengan orang lain. Kemudian kita merasa orang lain itu lebih superior daripada kita, mereka lebih berprestasi, mereka lebih berbakat, dan kita merasa nggak ada apa-apanya. Kita merasa kayak serpihan citato gitu, dan ya hal ini yang membuat kita insecure. Gue sendiri pun merasa kadang-kadang insecure ketika gue membandingkan diri gue terlalu jauh dengan orang lain. Kemudian setelah gue sadari bahwa membandingkan diri gue dengan orang lain terlalu jauh itu tidak baik, ya gue kurangin membandingkan dirinya, dan gak benar-benar sepenuhnya gue tidak membandingkan diri dengan orang lain, karena menurut gue membandingkan diri dengan orang lain itu nggak apa-apa. Kita jadi sadar bahwa kita masih punya kekurangan dan kita tahu akhirnya apa yang bisa kita improve gitu kan. Tapi jangan sampai kita membandingkan diri kita terlalu jauh dengan orang lain, karena hal itu biasa menyebabkan insecure pada diri kita. Jadi ya kalau gue sendiri, how I deal with my insecurities itulah dengan cara tidak terlalu jauh membandingkan diriku dengan orang lain. Dan gue sadar bahwa satu-satunya yang bisa kita bandingkan dengan diri kita adalah diri kita di masa lalu. Jadi ya kadang kita merasa tidak berprogres, padahal mungkin hari ini kita lebih baik daripada hari kemarin, dan hari kemarin itu lebih baik daripada 2 hari yang lalu. Kemudian juga kita harus sadar bahwa setiap orang tuh punya keunikannya masing-masing. Kita nggak harus jadi dia untuk bisa sukses seperti dia. Intinya kita tetap berusaha aja untuk bisa lebih baik daripada hari kemarin, dan insya Allah kita bisa sukses dengan cara kita masing-masing. Amin. Kak Aldian kalau gabut suka ngapain? Gue kalau gabut suka nonton YouTube, tiduran, baca Quora, ya beresin kamar. Mungkin ya itu kalau gue gabut gue suka kayak gitu. Selanjutnya dari Kak Lisa, studi Kinase. Karakteristik apa yang dibutuhkan banget tapi nggak dipunyai kebanyakan generasi muda? Apa ya? Sebenarnya gue nggak bisa mengeneralisasi bahwa kebanyakan generasi muda tidak memiliki karakteristik seperti ini. Tapi kalau menurut gue, melihat pemuda-pemuda di Indonesia secara khususnya, menurut gue yang harus dimiliki oleh pemuda Indonesia itu adalah rasa optimis bahwa bangsa Indonesia ini bisa menjadi negara yang maju. Karena beberapa kali gue melihat teman-teman gue itu merasa kayak Indonesia kayak gini-gini doang, kayak kita nggak bisa jadi negara maju. Pokoknya terlalu pesimis dengan perkembangan negara kita sendiri. Padahal kalau kita lihat 10 tahun atau 20 tahun ke belakang, contohnya nih misalnya di Jakarta
Jakarta tuh 20 tahun yang lalu tuh belum ada Transjakarta, 10 tahun yang lalu tuh belum ada MRT. Tapi ya pelan-pelan kan pemerintah kita ikut membangun negara kita, membangun infrastrukturnya. Jadi ya negara kita berkembang juga, dan gue percaya beberapa tahun lagi, entah berapa puluh tahun lagi, negara kita bisa menjadi negara yang maju gitu. Sebenarnya dulu gue juga pesimis tentang bangsa kita, tentang Indonesia. Tapi gue pernah baca tulisan di Quora yang mengubah pandangan gue. Jadi intinya di Quora itu dia bilang bahwa Indonesia bisa menjadi negara yang satu aja tuh udah keren banget. Karena kalau kita mundurin beberapa ratus atau beberapa ribu tahun yang lalu, di Indonesia tuh ada sebuah bangsa yang udah melakukan komunikasi dengan bangsa lainnya untuk perdagangan, tapi ada bangsa lain yang masih tinggal di dalam hutan. Kemudian ada juga bangsa lain yang udah bisa bikin Candi Borobudur. Jadi ya gue bangga menjadi orang Indonesia, dan gue optimis Indonesia bisa menjadi negara yang maju beberapa tahun lagi atau beberapa puluh tahun lagi. Nasionalisme pisan, Oke, lanjut. Kenapa suka Upin Ipin? Saya suka Upin Ipin sebab Upin Ipin comel sangat. Ya, jadi gini guys, gue tuh suka Upin Ipin tuh karena dia pakai bahasa Melayu, dan gue suka kebudayaan Melayu. Sebenarnya gue nggak cuma nonton Upin Ipin doang. Kalau teman-teman tahu di Disney Channel tuh dulu ada yang namanya Waktu Rehat. Nah itu pakai bahasa Melayu, dan gue entah kenapa bahasa Melayu itu sangat halus masuk ke telinga gue. Jadi ya alasan gue suka nonton Upin Ipin itu karena gue suka bahasa Melayu. Sebab saya suka bahasa Melayu. Keren, betul? Lanjut. Kamera yang dipakai buat nge-YouTube apa? Kamera yang gue pakai ini ada Canon M50, kemudian juga ada Kemudian juga ada Canon G7X Mark II. Ini kamera gue dari kelas 10 SMA. Soalnya dulu gue sempet ngevlog pas SMA. Kalau kalian pengen nonton vlognya bisa tonton di channel YouTube-nya Osis Emma Tamrin. Pertanyaannya pada serius-serius amat, WKWK. Tanya dulu aja, how's your day? How's my day? Sekarang tuh hari apa ya? Sekarang tuh hari Kamis, dan hari Kamis ini sebenarnya kuliah gue tidak terlalu sibuk, jadi alhamdulillah hari ini masih bisa dibilang cukup gabut hari ini, dan ya cukup menyenangkan. Makasih Iwe sudah bertanya. Pertanyaan dari Zahid Asmi Ibrahim. Apa satu skill yang ingin dikembangkan selama 5 tahun ke depan? Salah satu skill yang ingin gue kembangkan selama 5 tahun ke depan adalah menulis. Iya, menulis. Mungkin menulis adalah hal yang cukup receh bagi kebanyakan orang, tapi bagi gue sendiri menulis bukanlah hal yang mudah gitu. Gue sangat kagum dengan teman-teman gue yang bisa menulis dengan tulisan yang bisa bikin kita sebagai pembacanya itu ikut dengan tulisannya. Kita terbawa emosinya, kita terinspirasi dari tulisannya. Kemarin nih gue ada tugas bikin esai gitu. Esainya bebas, nggak ada batasan halaman. Gue bikin esainya tuh cuma 2 halaman. 1,5 halaman sampai 2 halaman, tapi ada teman gue yang bikin tulisan itu sampai 5 halaman, dan tulisannya benar-benar bagus banget. Dia juga mengutip kutipan-kutipan dari orang-orang hebat di dunia gitu, dan dari tulisan itu gue bisa melihat bahwa orang ini punya wawasan yang cukup luas, bacanya pasti banyak banget. Jadi ya gue merasa gue harus latihan menulis lagi biar gue bisa menyampaikan ide yang ada di otak gue untuk disampaikan kepada orang lain, karena gak ada artinya kalau misalkan kita punya ide bagus tapi kita tidak bisa menyampaikannya dengan baik. Jadi ya salah satu skill yang ingin gue kembangkan selama 5 tahun ke depan adalah menulis. Kakak dulu strategi belajar UTBK-nya gimana? Kalau ngomongin tentang strategi belajar UTBK, mungkin gue bisa bikin video sendiri buat ngejelasinnya dengan secara lebih rinci gitu. Tapi sederhananya, di kelas 12 itu kan ada 2 semester. Semester 1, gue lebih ke bikin catatan tentang materi UTBK. Semester 2, gue lebih sering ke latihan soal dan tryout. Nanti kalau misalkan gue menemukan kesalahan di latihan soal, gue bakal nyari jawabannya dari catatan gue. Tapi kalau misalkan gue nggak menemukan jawabannya di catatan, nanti gue tambahin catatan gue sekalian baca-baca materi yang lainnya. Jadi ya dengan cara itu gue makin bisa menghafal catatan dan memahami konsep-konsep dari catatan gue. Jadi ya itu semester 1 gue bikin catatan, semester 2 gue lebih sering ke latihan soal. Pertanyaan berikutnya, alasan mulai YouTube. Gimana rasanya mulai YouTube dari nol? Awalnya gue membuat channel YouTube ini tuh karena gue disaranin oleh teman SMA gue untuk menceritakan kehidupan perkuliahan gue di ITB, dan setelah gue sadari juga di YouTube itu tuh jarang banget ada orang yang cerita tentang kehidupan kampus di ITB. Padahal ITB itu salah satu kampus yang peminatnya itu banyak banget. Kemudian ya kebetulan karena gue suka dokumentasi juga, jadi gue punya banyak klip tentang perkuliahan gue yang bisa gue gabungin jadi satu video biar orang-orang bisa tahu gimana sih rasanya kuliah di ITB. Ya doakan saja guys, semoga channel ini bisa berkembang. Kemudian gimana rasanya mulai YouTube dari nol? Rasanya seru. Kok gue ngomongnya kayak nggak antusias gitu ya? Iya, rasanya seru karena gue menemukan sebuah kesibukan baru. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen bangun channel YouTube ya sok atuh dimulai aja. Gimana cara ngatasin jenuh belajar? Ya, cara ngatasin jenuh belajar yang paling efektif adalah dengan take a break, istirahat, recharge, refreshing. Kita semua tahu bahwa ketika kita jenuh belajar, mau sedalam apapun yang kita pelajari itu nggak bakal masuk. Jadi kalau misalnya udah jenuh, nggak ada salahnya buat istirahat sebentar. Kalau gue sendiri, kalau gue jenuh, biasa gue dengerin lagu hi-fi, judulnya Jatuh Bangkit Kembali. Kemudian gue juga suka ngeliatin foto-foto gue bersama teman-teman gue. Pokoknya dokumentasi-dokumentasi yang membuat gue merasa senang. Ya 15-30 menit, kemudian gue belajar lagi. Otak gue bisa lebih tenang, dan ya
udah akhirnya materi yang gue pelajarin bisa lebih masuk ke kepala gue. Intinya kalau teman-teman jenuh belajar, coba take a break, cari sesuatu yang bisa membuat teman-teman senang, kemudian ingat waktunya untuk belajar lagi. Kak, beban akademik di ITB seberat yang kata orang-orang, benar nggak sih Kak? Menurut lo kuliah di ITB berat apa enggak? Kuliah di ITB berat sih jujur. Lebih berat jurusan daripada TPB berarti? Iya, beda beratnya bos. Gue bener-bener nabrak gitu semua loh. Gue tuh UTS-nya tuh nyicil gitu aja. Jadi sebenarnya dari minggu ini sampai minggu terakhir selesai nanti tuh gue pasti ada ujiannya. Sebenarnya kalau misalkan lu nggak ada kegiatan sih kayaknya nggak berat. Kan kegiatan gue juga lumayan banyak gitu, makanya jadi terasa berat. Menurut lo kuliah di ITB berat apa enggak? Berat. Kenapa? Kenapa ya? Kalau gue berat karena gue ekspektasi gue di OC, gue lebih banyak di kuliah lapangan kan, kayak jalan-jalan kemana, ngambil data gimana segala macam kan. Tapi ternyata OC di ITB tuh lebih ke pemodelan dan lebih ke kayak ngoding ya? Itu namanya kayak ngoding segala macam kayak gitu. Aduh. Ya menurut lu kuliah di ITB berat apa enggak? Sebenarnya ada berat nggak berat sih, mesti kalau di TPB tuh kayak nggak bisa kimia, tapi tuh tetap harus ngerjain kimia, jadi ngerasa beratnya kayak gitu. Sedangkan kalau di jurusan tuh lebih gampang, seharusnya tuh nggak lebih gampang sih, cuma karena lebih sesuai minat kali ya? Itu deh maksudnya kayak karena dia udah masuk itu dan dia udah enjoy, pasti dia lebih suka gitu. Walaupun dia bakal dapat nilainya C atau B, C, dia bakal ngerasa bahwa ya berat sih, cuma gue suka gitu. Kuliah di ITB berat apa enggak? Berat lah. Kenapa? Karena apa ya, jadi itu kan ini emang pada dasarnya orang-orang di sini kan emang yang niat belajar gitu ya guys. Dia kayak males-malesnya tuh mereka tuh emang kayak pengen berkembang gitu loh, ada niatan buat pengen berkembang, makanya kuliah gitu kan. Nah terus habis itu emang semuanya ya, hampir rata-rata tuh kayak semuanya tuh pengen mengembangkan diri dan akademik secara berbarengan. Sebenarnya kalau misalkan salah satu doang tuh gak berat gitu loh. Iya setuju. Dua-duanya jadi berat, ya kan? Kayak TPB sebenarnya kalau belajar doang tuh sebenarnya gak berat nggak sih, kayak gabut malah. Cuma ya udah gitu. Karena kita kayak sok-sok kepanitiaan bla 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 dan di unit mana kadernya banyak banget lagi kan. Jadi ya itu tuh faktor beratku yang ITB, kader yang jadi Institut Terkaderisasi Bangsa. Ya, secara umum bisa dibilang bahwa beban akademik di ITB itu cukup berat, apalagi kalau misalkan ikut aktif berorganisasi. Sebenarnya gue sadari sendiri kalau misalkan kita belajar doang di ITB itu nggak terlalu berat. Tapi yang bikin berat itu adalah ketika kita sibuk di organisasi lain-lain. Jadi ya, intinya balik ke orang masing-masing sih, berat atau tidaknya ditentukan oleh orang itu sendiri. Pas gue TPB itu gue sering banget belajar di cafe gitu dari malam sampai pagi, karena urusan organisasi baru kelar di malam hari, kemudian besoknya ada kuis atau ada tugas, harus belajar lagi. Biasanya kita kumpul di cafe jam 10 sampai jam 2, jam 3 pagi gitu. Tapi seru kok. Semangat Cepen Lab. Kocak sih. Baca Panlab. Sleep. Mana dia? Baik. Cara ngilangin males buat belajar UTBK gimana kak? Yang pasti, sebelum kita belajar UTBK, kita harus tahu dulu tujuan kita belajar UTBK itu untuk apa. Ada yang belajar UTBK dengan tujuan masuk PTN favoritnya, masuk jurusan yang dia inginkan. Ada yang belajar UTBK ya sekadar penasaran gitu dengan soal UTBK. Nggak ada sih yang kayak gitu. Tapi ya intinya kita harus tahu dulu gitu apa sih tujuan kita belajar UTBK. Nanti kalau kita udah punya tujuan yang jelas, muncul motivasi dari diri kita sendiri. Kayak misalkan nih, gue mau masuk ITB, gue mau masuk UGM. Kalau gue malas belajar UTBK, gue harus tahu bahwa banyak banget ribuan orang lainnya yang pengen masuk ITB dan UGM ini. Jadi kalau gue males, gue keinget dengan saingan-saingan gue yang mereka lebih rajin dari gue, dan akhirnya gue makin semangat belajar UTBK-nya. Temukan tujuan kamu belajar UTBK itu apa. Lasik sakit gak bang? Operasi lasik itu gak sakit, tapi 2-3 jam setelah operasi itu gue baru ngerasain perihnya. Ini karena gue gak minum obat peredah nyeri, soalnya gue ada alergi di obat itu. Jadi gue tidur dengan kondisi mata berair, bangun-bangun mata gue bengkak. Kak, pada saat kakak berada di titik terendah, hal apa yang kakak lakukan? Ketika gue berada di titik terendah, biasanya gue nulis sebuah jurnal. Apa hal sederhana yang bisa balikin mood? Entah itu lagi sedih, marah, capek, dan lain-lain. Kalau ngelakuin hal itu bisa semangat lagi. Biasanya kalau gue lagi sedih, galau, atau ya pokoknya mood gue lagi berantakan, biasa tuh gue suka baca ini. Ini adalah buku kenang-kenangan dari teman-teman SMA gue. Jadi waktu itu pas di kelas 12, satu angkatan gue tuh 77 orang, kemudian kita menulis surat untuk 76 orang lainnya, dan kita bikin buku kayak gini. Ya pas gue baca ini ada cerita-cerita teman gue dengan gue gitu, dan ini sangat ngebalikin mood gue sih. Dan menurut gue ini adalah salah satu hal yang berharga. Anjay.
Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Mungkin belum bisa semua pertanyaan gue jawab. Semoga ada manfaatnya gue bikin video kayak ini. Jadi, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.